Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Aulia Putri Medina. Uh, saya akan membantu teman-teman sekalian untuk materi selanjutnya. Tapi sebelum itu saya ingin melihat wajah-wajah cantiknya, wajah-wajah gantengnya dulu. Saya harapkan untuk teman-teman untuk mengaktifkan kamera. Karena saya mau lihat masih semangat atau tidak. Ayo teman-teman diharapkan untuk on cam dulu. Aduh, halo Mas Profil Ihsan, terima kasih sudah on cam. Ayo yang lain, biar kita ngelihat, biar kita nggak ngelihat ini nama-namanya aja. Orangnya mana ini? Halo Mbak Sekar, Putri Sekar. Aduh, cantik-cantik banget nih mas-mas sama mbak-mbaknya. Oh, masnya ganteng ya. Oke. Ayo yang lain ditunggu yuk, bisa yuk. Yo, halo Mbak Dia Nur Aziza, Mbak Nani. Halo kakak. Halo. Duh, seneng nih semangatnya. Yuk lagi yuk. Oke, halo Bapak Evi Yuniarsi, selamat siang. Aduh, bapaknya malu-malu. Oke, tadi kita sudah banyak. Terima kasih teman-teman yang sudah on cam. Yang belum saya tunggu nanti saya tagih, insya Allah. Tadi kita sudah berbincang dengan Mas Wedi. Mas Wedi, perkenalkan saya Aulia. Kita sebenarnya sama mater, Mas. Saya juga alumni KPI sama tahun kemarin, tahun 2020. Baru Salam saya kenal. adik tingkat. Saya adik tingkatnya Mas Wedi. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang soal copywriting. Agaknya kalau kita berbicara soal dunia digital, mungkin tulisan, gambar, dan video itu menjadi alat hubung komunikasi orang-orang di sana. Maka tulisan itu akan merujuk kepada copywriting. Nah, kira-kira seperti apa jurus-jurusnya, tips-tipsnya membuat konten di media sosial berbasis tulisan agar apa ya, biar orang tertarik, karena kita banyak sekali melihat semuanya itu punya teknik ya Mas ya. Saya juga kurang tahu nih, saya pengen belajar banyak dari Mas Fedi, karena banyak kita lihat di media sosial jangan diklik. Nah itu kan bikin semangat kita ngeklik juga gitu, jangan digeser slide-nya dan segala macamnya. Nah yuk sekarang teman-teman sekalian, saya persilahkan kepada Mas Fedi untuk berbagi ilmunya terkait copywriting. Waktu dan tempat saya persilahkan Mas Fedi, 20 menit ya Mas. Ya, terima kasih. Semoga teman-teman masih semangat pagi menjelang siang ini. Sebelum masuk ke materi, sebetulnya waktu saya dihubungi cukup berat bagi saya untuk menerangkan ini dalam 20 menit copywriting. Ini butuh diisi sendiri, ini menjadi jadi SKS yang harus diselesaikan dalam 2 semester. Dan ini harus saya coba ringkas menjadi 20 menit. Jadi ibaratnya di materi copywriting ini sebagai pengantar saja ya, untuk teman-teman kemudian menggali lebih dalam nantinya tentang copywriting. Jadi sebenarnya ada banyak jenis tulisan, salah satunya adalah copywriting dalam varian ini. Jadi kalau dalam film ada istilahnya script writing. Terus ada juga dalam konten media digital itu ada konten writing. Ada perbedaan mendasar antara copywriting, script writing, terus misal konten writing. Perbedaannya adalah cara penyajiannya. Cara penyajian materi-materi dalam tulisannya. Tapi persamaannya adalah sama-sama membutuhkan keahlian writing, keahlian menulis. Jadi salah satu syarat untuk menjadi copywriting, content writing, script writing adalah ya kita punya kemampuan menulis. Gitu. Kita hobi menulis, minimal punya diary lah. Gitu, diary ya menjadi salah satu syarat ya kalau mau masuk di era di dunia penulisan ya harus hobi menulis. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menerapkannya gitu. Nah, copywriting ini lebih berada pada bagaimana cara menulis copy.
copy ini lebih dikenal, misalnya kalau kita ketemu di logo ada logo C, copywriting, ada copyright gitu. Copyright ini hak cipta. Jadi dia penerapannya lebih banyak di iklan. Iklan mengandung hak cipta dalam konteks komersial. Jadi iklan komersial sebetulnya. Jadi copywriting ini lebih ke kemampuan menulis iklan. Sederhananya itu pengantarnya. Jadi copywriting, kalau ada saya ambil di sini ada dua definisi yang sering digunakan dalam copywriting ini. Yang pertama, definisi Indonesia adalah teknis atau aktivitas penulisan teks iklan atau materi publikasi yang mendorong audiens untuk melakukan tindakan tertentu. Makanya tadi kalau di YouTube atau di Instagram atau di media-media sosial ada istilah clickbait. Nah, clickbait ini salah satu ya, di bagian kecil dari teknik copywriting itu. Dan ini punya efek dan konsekuensi yang lain. Misalnya di YouTube clickbait jangan diklik misalnya, terus malahan justru kita klik. Itulah manusia. Tapi secara konsisten atau keberlangsungan saat kita cuma menggunakan salah satu teknik ini, nanti kredibilitas kita, eksistensi kita sebagai kreator itu yang dipertanyakan. Misalnya satu klik kita merasa tertipu, otomatis kan kapok. Nah, di situ perbedaannya. Terus definisi kedua ini yang saya lebih suka. Copywriting is art and science of strategically delivering words. Jadi copywriting itu adalah seni dan sains sebagai strategi kita mendelivery word. Word di sini adalah kata-kata, cara kita untuk tulisan dalam bentuk tulisan atau dengan kata-kata, karena copywriting tidak hanya diterapkan nanti di tulisan aja. Pengembangan dari copywriting ya kayak iklan itu memerlukan copywriting sebagai naskah. Kalau ibarat seperti layaknya film yang baik itu lahir dari skrip yang baik. Itu salah satu unsurnya adalah penulisan skenario yang tepat, yang baik, yang menarik, karakternya juga unik. Gitu. Dan mengajak orang untuk to some form of action, melakukan sesuatu. Contoh tindakan yang dimaksud di sini bisa membeli barang kalau dalam konteksnya marketing, terus mengunjungi situs. Kalau di digital banyak di media sosial, salah satu strategi atau jurus yang sering digunakan adalah atau iklan ya, terus ada webnya gitu. Webnya itu adalah untuk dikunjungi, karena AdSense di web salah satunya adalah ya klik itu tadi yang bisa menghadirkan AdSense atau menghadirkan uang. Termasuk bikin acara seperti ini itu butuh copywriting juga agar orang mendaftarkan diri. Gimana saat kita membuat posternya dan lain-lain. Jadi copywriting ini juga dekat sebenarnya dengan desain poster, desain anak-anak desain. Ada salah satu mazhab penulisannya adalah penulisan copywriting ini. Jadi selain teman-teman kalau memiliki kemampuan menggambar, kemampuan mendesain, sebetulnya perlu ditunjang juga dengan kemampuan copywriting ini agar logo atau desain visual yang digunakan tepat guna gitu. Kemudian contoh tindakan yang lain adalah menghubungi kontak tertentu. Makanya kalau dalam poster kan ada CP. Cuma kan kalau pengamatan saya dalam poster-poster acara yang ada lebih kayak cuma ditempelin aja, tidak digiring untuk kenapa orang harus menghubungi. Cuma ya kalau mau tanya lanjut ke sini gitu. Bukan bagaimana orang butuh dan menghubungi gitu. Ya itu kan berkait dengan SOP dari acara itu yang didesain ditempel dalam poster sebuah acara gitu.
Atau yang tindakan yang terakhir, misalnya mengikuti akun media sosial tertentu. YouTuber yang sering yang sering digunakan adalah tiba-tiba di tengah-tengah konten, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Tiba-tiba sekali gitu. Dan itu mengganggu sebenarnya. Sebenarnya ada caranya nanti ya, ada struktur cara kenapa eh, ibarat istilah di penjualannya itu ada hard selling dan soft selling. Hard sellingnya itu tadi iklan dengan ayo follow akun saya, itu kan hard selling. Ya kenapa ya yang nonton kan kenapa? Tapi kalau yang ngomong Pevita Pierce misalnya, ayo follow Pevita Pierce. Iya, dia sudah punya daya tarik tersendiri. Kalau saya ngomong kayaknya teman-teman nggak mau follow akun media sosial saya gitu. Karena siapa saya? Nah, di sini nanti ada kaitannya juga dengan branding gitu. Ada branding, ada marketing. Makanya tadi di awal ngomongin copywriting ini terkait dengan bidang-bidang lain. Makanya kalau diisi sendiri itu jadi mata kuliah yang harus diambil 2 semester. Kurang lebih seperti karena ada latihan-latihan proyeknya juga. Cuma untuk pengantar hari ini secara sederhana kita bisa pahami bahwa copywriting adalah bahasa iklan yang menarik. Bagaimana kita membuat bahasa iklan yang menarik? Ya, udah di sini sudah cukup jelas ya. Jadi bukan bahasa percakapan, tapi bahasa iklan. Ada yang diiklankan, ada iklan itu ada yang dijual berarti kan. Ada yang ingin tidak cuma disampaikan, tapi konteks iklan ini kan retoris, mengajak orang untuk mempengaruhi orang gitu. Makanya dalam konteks iklan ya mempengaruhi orang untuk membeli satu barang gitu. Tujuannya bukan lagi sudah spesifik, bukan lagi ini apakah untuk membuat iklan edukasi atau informasi, enggak. Copywriting udah jelas dia mempengaruhi audiens untuk melakukan sesuatu, dia mengiklankan sesuatu. Cuma variannya memang dalam iklan itu ada iklan layanan masyarakat yang berbasis sosial, ada juga komersial, ya memang komersial break gitu loh. Iklan yang media saat ini, media mainstream juga salah satu sumber penghasilannya dari iklan itu. Nah, di sini nanti ada apa ya? Ada perdebatan-perdebatan dalam copywriting ini. Misalnya penulisan headline ya, di headline di dalam mazhab jurnalistik itu ada ketentuan-ketentuannya, ada etika-etikanya. Tapi saat ini dikonsumsi publik, yang itu media mau nggak mau juga mempengaruhi publik, banyak teknik-teknik copywriting ini diterapkan di media yang berbasis jurnalistik, dan ini menjadi perdebatan karena yaitu tadi kredibilitasnya bagaimana. Contohnya hadirnya Tribun lah, ini mengacaukan dunia, menjadi gonjang-ganjing dunia perjurnalistikan gitu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi ada yang tiap Tribun ini kok anaknya Kompas begini padahal Kompas begitu, dan lain-lain. Jadi itu adalah salah satu efeknya ya saat kita kalau eksperimen ya. Itu juga awalnya kan Tribun melakukan eksperimen bagaimana teknik copywriting ini diterapkan di media yang berbasis jurnalistik. Clickbait itu tadi, saat clickbait di manajemen yang baik ya, motivasi Tribun akan berbeda dengan Kompas gitu. Termasuk ada Tirto misalnya. Tirto justru menggunakan pendekatan jurnalistik, cuma salah satu aspeknya dia juga menggunakan copywriting. Salah satunya adalah menggunakan infografis jadi tulisannya panjang nih, cuma dirangkum dalam sebuah infografis poster yang menarik gitu loh. Yaitu teknik penulisan atau pembuatan naskah untuk
yang dibaca itu konten rating, tapi saat ini dirangkum jadi infografis, dia menggunakan copywriting. Jadi naskahnya beda sebenarnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena infografis dalam misalnya konten di konten-kontennya Tirto berfungsi sebagai iklan agar kita mau membaca keseluruhan tulisan. Gitu. Sampai sini semoga paham ya, teman-teman. Banyak lagi contoh-contoh yang menarik, cuma akan terlalu panjang. Saya akan batasi. Nanti kita akan konsen di creative copywriting ini ya. Contoh creative copywriting ini adalah iklan TV, iklan radio yang memiliki elemen slogan, jingle, jargon, visi, tone warna, naskah kalimat yang menarik sisi psikologis dan emosional dari audiens. Jadi saya akan batasi bahwa hari ini kita akan ngomongin copywriting dalam konteks creative copywriting. Tapi ada jenis-jenis yang lain juga, contohnya sales copywriting. Karena misalnya sekarang kan ada kayak Tokopedia, terus Shopee, itu saat kita membuat deskripsi untuk produk kita itu menggunakan copywriting juga, tapi tujuannya untuk sales, untuk menjual. Di sini teknik penggunaannya atau penulisannya akan berbeda. Jadi kalau contoh sales copywriting ya saat kita membuat deskripsi untuk dagangan digital kita, misalnya di marketplace gitu. Dia menggunakan sales copywriting. Kesalahan-kesalahan banyak di marketplace itu dimasukin semua informasi. Tapi juga ada yang menarik, bismillah, jual. Jual apa kan? Ya ada eksploitasinya juga gitu. Ya itulah nanti saat berada di situ ya harus bertanggung jawab gitu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena memang copywriting ini karena apa mempengaruhi orang itu kan jadi salah satu tujuan komunikasi lah sederhananya. Saya ini ngomong begini kan saya sedang berkomunikasi dan saya mempengaruhi teman-teman secara sadar atau teman-teman tidak sadar. Gitu. Nah, sales dalam penjualan juga mempengaruhi untuk membeli. Nah, itu batasannya jadi buram. Gitu. Kemudian jenis yang kedua adalah SEO copywriting. Di era digital, web-web yang ada agar dia punya algoritma di pencarian Google itu tinggi, dia harus menggunakan kata-kata kunci. SEO. Ya kalau ini di media sosial yang teman-teman kenal mungkin istilahnya hashtag. Itu juga hashtag itu juga sebenarnya ada pendekatan copywriting-nya. Gitu. Cuma ya itu tadi karena kepentingannya orang banyak beda-beda, akhirnya cuma hashtag ini lagi tren diikutin. Contohnya misal di TikTok ya. Sebenarnya dia berangkat dari jenis SEO copywriting ini, cuma pengaplikasiannya menjadi berbeda gitu waktu di TikTok. Jadi apa yang lagi trending ya kita tempel aja, jadi justru mendongkrak video kita di TikTok untuk muncul di algoritma di sini. Akhirnya yang selain pendekatan copywriting saat ini berada di digital, ada juga sebenarnya logika digital di dalamnya. Kalau istilahnya itu adalah computing thinking. Iya, komputer. Ya, cara berpikir komputer lah. Itu ada teman-teman bisa searching di Google. Apa sih computing thinking itu? Cara berpikirnya komputer. Nah, ini akhirnya mengakhirkan ada salah satu jenis copywriting adalah SEO copywriting. Kemudian ada website copywriting, ini agak mirip ya, cuma perbedaannya di sana. Kalau SEO copywriting lebih menganut lebih berat banyak di hashtag-hashtag yang berkaitan dengan computer thinking tadi. Kalau website copywriting lebih bagaimana website ini dikenal gitu. Ini berkaitan dengan apakah judul websitenya dan lain-lain. Misalnya
KPI mau bikin website tentang jurusan, apakah mau pakai KPI juga gitu? Atau memakai istilah yang lain di apa www-nya itu lah, apa istilahnya itu lupa saya. Di situ dari nama websitenya aja sudah menggunakan pendekatan copywriting sebetulnya. Kemudian ada jenis technical copywriting. Jenis technical copywriting ini di manual book biasanya, di manual book atau manual produk. Di sana juga otomatis kan akan berbeda ya. Ini ditulis apa technical copywriting dengan spesifikasi satu produk atau satu alat gitu. Jadi kalau technical copywriting lebih ke tuh panduan untuk menggunakan satu misal kamera lah. Technical copywriting di kamera, manual book di kamera dengan spesifikasi di spesifikasi produk itu akan berbeda gitu. Cara penulisannya, otomatis bahasanya juga penyampaiannya beda. Terus ada PR copywriting. PR copywriting ini ya contohnya sering ini beberapa juga saya kerjakan dan saya paling sebel ngerjain PR copywriting itu adalah bikin ini apa video company profile. Company profile sekolah misalnya atau karena apa ya mindset orang bikin company profile ya contoh sekolah lah misalnya saya pernah pengalaman bikin company profile SD ya klien atau pemilik sekolah ya pengennya ya ditampilin apa fasilitas-fasilitasnya kayaknya KPI juga masih gitu deh bikin bikin copywriting-nya atau bikin company profile-nya ya ini fasilitasnya ini janji-janji palsu gitu lebih ke pencitraan cara mencitrakannya lebih apa kasar hard selling gitu. Nah di PR copywriting ini bukan cuma menjadi email apa bagaimana menjual misalnya menjual sekolah kok kayaknya kasar banget ya. Bukan itu, cuma mencitrakan bagaimana satu lembaga gitu. Pengalaman saya waktu saya bikin company profile SD salah satu SD di Yogyakarta cukup pernah melakukan perdebatan cukup panjang saatnya itu membuktikan kepada klien bahwa saya ada cara lain selain menampilkan fasilitas yang terbatas itu. Kalau seperti itu kan pembangunan sekolah misalnya setiap tahun akan ganti. Padahal audiens SD, sekolah SD ini kan akan berbeda. Jadi waktu itu saya buat satu dengan keinginan mereka menampilkan versi satu menampilkan apa fasilitas-fasilitas yang semua itu. Ya, versi yang kedua karena ini SD, saya melakukan riset bagaimana sih anak SD atau cara belajar di anak SD. Akhirnya saya buat justru versi video klip. Apa? Jadi komponen profil bentuknya video klip. Proses itu yang dilakukan proses video klip dari proses rekaman lagunya membuat. Cuma emang effortnya berbeda sih. Karena kepalang emosi sih saya waktu itu klien tidak percaya dengan saya. Saya buktikan, saya akan buat dua versi. Ya versi satu 10 menit dengan keinginan mereka. Versi kedua saya buat copywriting-nya dengan video klip, pendekatan video klip. Emang agak effortnya lebih tinggi karena kita harus buat lagu, melibatkan anak-anak dalam proses menyanyi, ngajarin mereka nyanyi sampai membawa mereka ke dapur rekaman. Tapi hasilnya ya itu, ya saya agak sedikit bangga di sana. Ya saya berhasil membuktikan bahwa ini loh perbedaan mendasarnya. Dan saya berani menjamin waktu itu kalau pendekatan copywriting PR-nya adalah fasilitas ini paling setahun waktunya paling setahun gitu. Karena kan sekolah setiap tahun akan punya kurikulum berganti dan lain-lain. Terus mahasiswanya juga berganti. Kayak saya sama Mbak moderator
sama-sama dari KPI, cuma kan beda angkatan, sudah tidak kenal gitu. Dianggapnya KPI ya tetanggaan sebelahan, padahal kan beda angkatan sudah tidak kenal gitu, walaupun sama-sama. Cuma kan KPI ini, contoh KPI ada visi dasarnya, visi dasar karakter eh, mahasiswa KPI yang mungkin sama antara saya dan Mbak moderator. Gitu. Sorry saya agak sulit menghafal nama orang kan. Itu di PR copywriting. Akhirnya saya buat 2 versi itu, ada satu bentuk video klip. Saya jamin ini 10 tahun kalau video klip tidak akan membosankan. Dan betul sampai sekarang justru itu kayak kayak apa, video klip itu lagunya juga jadi kayak semacam mars sekolahnya itu. Ya salah satu kepuasan saya waktu itu ya meyakinkan klien itu. Nah, salah satu apa yang kita perlu pahami adalah proses produksi dan reproduksi yang dilakukan iklan. Apa sih yang diproduksi dan direproduksi oleh iklan? Ada istilahnya adalah citra, image. Nah, di sini perbedaan mendasarnya untuk apa ya? Menciptakan satu image produk, ada perbedaan mendasar antara branding dan marketing. Tapi mereka punya keterhubungan kuat gitu. Di sini kalau branding misal kayak contoh di membuat copy component profile tadi. Component profile ini lebih ke branding atau pendekatan branding atau pendekatan marketing, karena salah satu kalau iklan jelas ya dia lebih ke marketingnya saja, cuma kalau component profile agak abu-abu, dia di tengah-tengah salah. Lembaga itu juga perlu branding, tapi dia juga perlu marketing. Marketingnya yang mendapatkan siswa atau orang mau mendaftar, harus sampai aksi orang mau mendaftar gitu. Tapi branding lebih juga perlu image apa, citra apa, kredibilitas bagaimana apa yang akan dibangun di lembaga ini gitu. Kalau di PR copywriting. Ya salah satu perbedaan branding marketing, misalnya branding itu berbicara kenapa satu produk itu harus ada muncul. Kalau marketing lebih ke bagaimana cara menggunakan produk ini. Kita akan nanti di bawah saya akan contohkan, diterapkan, kita akan belajar kenapa Nike, bagaimana Nike brand atau merek Nike itu membranding dan membuat marketingnya. Itu ya perbedaan mendasar pertama, branding lebih ke berbicara kenapa, value-nya adalah kenapa produk ini ada, kenapa lembaga ini ada. Tapi kalau lebih ke marketing ya, bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara kita mendapatkan manfaat dari satu produk, bagaimana kita mencapai mimpi, misalnya. Kalau branding lebih ke kenapa saya harus punya mimpi ini. Nah, makanya marketing kan lebih ke aksi, ada aksi yang dilakukan. Tapi kalau branding lebih pondasi. Gitu. Branding is long term and marketing is short term. Jadi kalau itu tadi secara waktu, branding membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tapi kalau marketing lebih pendek karena yaitu terkait dengan tren, dengan wacana yang sedang bergulir hari ini akan berbeda bulan ini aja dengan bulan depan, berbeda tahun ini. Nah, itu short term sekali, apalagi di digital sekarang. Tapi kalau branding kita butuh waktu 10 tahun untuk membuat misalnya brand sesuatu settle, dipercaya, memiliki trust. Misalnya ya satu perusahaan dia butuh waktu brand yang cukup panjang. Cuma di era digital ini misalnya setahun 2 tahun sudah bisa dia nge-branding startupnya. Cuma misalnya kesalahannya biasanya dia di short term-nya, di marketingnya tidak tepat, atau kebalik, di marketingnya dia bagus,
tapi akhirnya branding value dari satu startupnya yang lemah, akhirnya trust dari pengguna startup atau audiensnya berkurang. Kemudian aspek yang ketiga, branding is macro, marketing is micro. Berkaitan dengan branding, kalau branding itu lebih ngomongin dari makroekonomi, marketing itu mikroekonomi. Ya, branding akan melihat bagaimana misalnya kalau konteksnya ekonomi Indonesia, bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Tapi kalau marketing di mikro lebih ke setiap segmentasi itu punya daya beli. Misal segmentasi masyarakat urban, daya belinya berapa rupiah, lebih kayak gitu. Tapi kalau branding lebih cara berpikir makro, bagaimana transaksi-transaksi ekonomi yang dilakukan di daya beli, bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, lebih ke situ. Perputaran uang di masyarakat itu meningkat agar nilai pertumbuhan ekonomi satu daerah atau satu negara itu juga bertumbuh. Ini kayak Sri Mulyani saya ngomong begini. Tapi disinilah apa ya, kita perlu juga membaca mikroekonomi dan makroekonomi gitu. Perlu juga pemahaman ini saat kita akan terjun di dunia copywriting. Branding is defines trajectory, marketing defines tactic. Jadi itu tadi sudah sedikit saya singgung ya. Kalau branding lebih ke bagaimana membangun fondasi dari satu perusahaan. Kalau marketing lebih ke teknik, cara kita, strategi kita untuk menjual produknya, lebih ke sana. Aspek yang seterusnya, branding build loyalty, marketing generates respon. Branding itu, kalau branding membuat orang percaya pada kita, akhirnya kalau personal, konteksnya personal branding ya, membangun orang percaya pada kita, akhirnya kita punya banyak follower yang loyal gitu. Makanya kalau di media sosial kan ada istilahnya follower, organic follower dengan follower beli gitu. Ya akhirnya cuma beli yang angkanya gede, cuma respon apa respon follower dengan yang dia follow kecil. Dan sekarang pendekatan digital marketing tidak lagi melihat berapa banyak followernya, tapi interaksinya. Karena ya itu tadi, marketing generate respon. Orang, misalnya saya nih punya produk, saya ngiklanin di influencer, saya butuh respon dari followernya dia. Misalnya dari 10.000, masa sih dari 10.000 itu 10 orang saja tidak ada yang sampai nanya dan membeli gitu. Perbandingannya seperti jadi semakin banyak disebar iklan, asumsinya semakin banyak mempengaruhi orang. Jadi 10.000 ya, sampai nanti persentase strategi. Jadi ini udah bahasan digital marketing sebenarnya. Gitu ya. Terus ini baru pengantar aja. Terus branding create value, marketing extract value. Yaitu tadi, branding membuat value dari satu perusahaan. Kalau marketing, nilai-nilai yang ada di perusahaan itu coba diekstrak dalam produk-produknya. Nanti kita akan sampai lihat sampai naik, bagaimana naik itu sampai bikin produk gitu. Branding is being, marketing is doing, itu tadi. Lebih perbedaannya di aksinya. Nah, ini salah satu jurus marketing yang sering kita gunakan dan kita sering temukan di media sosial ya. Jadi apa ya? Ini jurus sederhananya. Sama sebenarnya di beberapa jenis copywriting tadi, dia menggunakan jurus yang sama. Contohnya adalah membuat headline yang menarik, misalnya dengan data dan angka. Ini yang bagus ya. Yang kedua ya, tips detik-detik apa gitu. Atau amazing
mengagetkan, menggeas, itulah kata-kata yang awas, jangan sampai ketinggalan. Yaitu efek-efek dari headline ini di situ yang kita pertaruhkan dari headline membuat headline ini. Sebenarnya kalau kita menggunakan data dan angka misalnya, dan itu sesuai dengan isinya, ini berpengaruh pada branding. Misal kalau kita konteksnya dari channel, subscriber kamu jadi subscriber yang mungkin akan loyal. Tapi kalau kamu memaksakan dengan apa itu clickbait, biasanya kapok. Kamu cuma mendapatkan viewer, tidak subscriber gitu. Semoga sampai saat ini di tahap penjelasannya bisa bisa menjelaskan secara gamblang. Jadi konsekuensi dari membuat headline yang menarik ini, kalau dalam konteks YouTube, saat kita membuat headline yang tepat dan sesuai dengan isinya, itu membangun brand dari channel kita. Akhirnya kita mendapatkan subscriber yang loyal. Tapi kalau kita cuma mau nyari viewer, ya kita bikin timeline, bikin itu kan salah satu apa elemen yang kita gunakan untuk menarik orang mengklik ya. Cuma ya itu saat orang mengklik akan merasa tertipu atau tidak gitu. Ini konsekuensinya di headline ini. Ada banyak strategi membuat headline itu. Cuma yang saya masukkan cuma satu aja di sini. Misalnya dengan data dan angka. Karena kalau menurut saya ini lebih yang bisa dipertanggungjawabkan karena dengan efeknya. Ya tips yang lain buat headline yang menarik ya tips-tips menjadi laki-laki yang bertanggung jawab misalnya. Tips-tips menghadapi corona. Tips-tips padahal dia jualan vitamin C misalnya, bisa juga kan itu. Terus awas jangan sampai ketinggalan detik-detik ya, istilah-istilah atau kata-kata yang membuat orang memang headline ini kan kata-kata singkat. Teras, kalau headline dalam berita kan teras, paragraf pertama yang membuat orang tertarik atau tidak tertarik untuk melanjutkan membaca. Kalau itu sifatnya artikel. Kalau iklan ya bukan judul sih, paragraf pertama atau penjelasan pertama yang membuat orang tertarik. Makanya judul di YouTube itu jadi panjang. Kalau formula bikin judul yang menarik 1 atau 2 angka. Tapi kalau formula judulnya pendekatan headline dan copywriting itu bisa panjang sekali satu kalimat. Ya di sana ya, tapi ada keterkaitan headline dan judul dan timeline dan lain-lainnya. Di sana ini sudah masuk strategi misalnya, jurus dan strategi itu tadi. Kalau saran saya ya saat teman-teman mau membuat headline yang menarik ya pelajari produknya. Akan lebih punya nilai untuk kedepannya, gunakan data dan angka. Kemudian jurus yang kedua adalah pahami karakter audiens untuk menyesuaikan bahasa atau copywriting dengan audiens agar pesan tersampaikan dengan mudah. Karakter audiens, jadi ya tadi sudah sedikit saya singgung waktu di konten berkualitas bahwa rasa bahasa setiap generasi itu beda, bukan cuma generasi. Satu tongkrongan dengan tongkrongan yang lain itu punya rasa bahasa yang beda. Walaupun di generasi ada bahasa gaul, ada bahasa formal, ada bahasa kalau dalam tulisan ya bahasa sastra, ada bahasa akademis dan kalau kita nulis di jurnal dan lain-lain. Nah itu terkait dengan tidak cuma cara penyampaian, tapi rasa bahasanya. Ini kita memang perlu belajar dengan anak-anak sastra di sini ya. Mereka yang belajar yang mendalami ini. Memang yang anak-anak bahasa ya. Makanya memang biasanya copywriting itu diisi justru orang-orang anak-anak sastra Indonesia, sastra Inggris itu jadi copywriting gitu. Karena dia punya bekal
pengetahuan tentang rasa bahasa itu tadi. Gitu. Tapi ini bisa dipelajari, jadi santai aja. Walaupun KPI juga bisa menguasainya, insya Allah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jurus yang ketiga, menentukan tujuan yang spesifik untuk mendisiplinkan pemasaran. Jadi tujuan, misalnya kita jual satu barang ya, contohnya mudahnya misalnya onderdil motor. Tujuannya barangnya onderdil motor. Ini kan harus tepat ya, motor identik dengan laki-laki. Laki-laki motornya racing atau motor standar. Di sana untuk mendisiplinkan otomatis bahasa laki-laki dengan bahasa perempuan berbeda. Cara berpikir laki-laki dengan cara berpikir perempuan berbeda. Semakin spesifik, misalnya laki-laki umur sekian, terus tongkrongan ini, demografis ini, terus kita tahu juga di daya belinya di sana, bisa kita putuskan kita akan menjual barang apa dan bagaimana cara mengiklankan barang itu, misal kalau untuk marketplace. Itu sederhananya itu. Terus yang keempat, gunakan pendekatan pesan. Pendekatan pesan itu ada rasional, emosional, moral, dan kombinasi. Bisa rasional bermoral kalau kita bikin ILM misalnya kenalan masyarakat. Bisa juga yang emosional kalau kita mau viral. Yang viral kan biasanya yang kontroversi kan. Terus dengan gaya penyampaian terkait dengan rasa bahasa tadi, salah satu elemen rasa bahasa ini ada gaya penyampaian. Bisa eksploratif, informatif, naratif, argumentatif. Gitu. Yang misalnya contoh gaya penyampaian argumentatif kalau di tips-tips, bikin tips-tips, atau informatif di tips-tips. Argumentatif lebih ke kenapa harus memilih, misalnya tiga alasan memilih sampo ini. Yang kedua bikin wow. Yang kedua bikin, itu sering ya muncul ya. Nah ini pendekatan pesan dan gaya penyampaian gitu. Semakin kita banyak referensi dan banyak menguasai gaya penyampaian dan pemilihan pendekatan pesan yang tepat, akan banyak peluru lah istilahnya. Kalau kita perang, kita banyak memiliki peluru yang kita akan gunakan. Nah, salah satu strategi yang penting digunakan dalam copywriting adalah menggunakan strategi AIDA. Ini salah satu esensi dari copywriting hari ini sebenarnya. Gunakan strategi AIDA, attention, interest, desire, dan action. Apa itu AIDA? Sebelum membahas itu, sejarahnya dulu. AIDA ini adalah teori strategi marketing dari Amerika. Yang di pencetus teoretikusnya adalah Elias Elmo Lewis di tahun 1872 sampai 1948. Dia sering disebut sebagai copywriting pertama di dunia yang menjadikan copywriting itu sebagai pekerjaan. Itu dia sukses membuat iklan, menjadi pionir dari AIDA ini, AIDA model, dan sukses menjadi role model dalam marketing di eranya dia. Dia meninggal di 1948. Jadi di 45 kita baru merdeka, masih memikirkan kemerdekaan. Di Amerika sana di 1948 sudah memikirkan bagaimana menjual barang gitu. Itu dia juga yang terjadi di kita. Kita masih ngomongin merdeka, ya memang itu masih kurang ya di ini. Di negara lain udah penjualan, bagaimana ngomongin sampai ke bulan, ya. Bahkan Mars dan Venus saja mau jadi destinasi wisata. Kalau kita ngeliat dari perspektif, aduh, ya, apakah kita yang kayak sia-sia mikirnya atau kurang peka atau kurang mendalam mempelajari satu wacana gitu. Nah, dari Elias Elmo Lewis ini
di model-model cara dia marketing menjual barangnya itu ditulis oleh Edwin K. Strong menjadi buku dan terbit di waktu setelah dia meninggal di 1948, terbit menjadi buku judulnya Psychology of Selling and Advertising. Makanya kalau istilah di marketing, bukan di marketing, di trading atau forex atau pasar saham, istilahnya ada mekanisme pasar, juga ada psikologi pasar. Itu lebih ruwet lagi itu nanti ya. Jadi iklan aja ini. Biar teman-teman familiar dengan istilah-istilah itu dulu. Habis itu searching dan pelajari, coba deh kalau mau kaya ya. Aida model. Mas Fedi, 5 menit lagi ya untuk pengantarnya. Waduh, 5 menit kan udah mau habis. Padahal ini baru masuk loh kita ke Aida nanti model. kita diskusi sama-sama, Mas. Oke, ya, saya percepat berarti. Aida model itu attention, interest, desire, action. Ada beberapa formula ini. Bagaimana agar lebih jelas mengenal ide model ini, mungkin akan kita masuk ke contoh kasus. Seperti yang sudah saya singgung tadi, kita akan membahas Nike. Bagaimana sih Nike menjual barangnya dia. Pertama, dari ide itu attention. Attention itu menangkap perhatian. Nike punya satu visi. Nike ini kan muncul di tahun 1971. Dia mengambil perhatian masyarakat Amerika dengan cara menghidupkan kembali impian orang Amerika. Pembuat founder dari Nike itu Phil Knight dan Bill Bowerman menjual produk sepatu olahraga pertama mereka di tahun 1971. Bagi masyarakat urban saat itu, olahraga telah lama menjadi metafora yang kuat bagi pekerjaan, karena di era Amerika saat itu banyak imigran sebagai model karakter yang diperlukan untuk sukses dalam hidup, serta sebagai analogi maskulinitas yang diperlukan untuk menjadi orang yang kuat di masyarakat. Di masyarakat urban itu ya olahraga menjadi salah penanda, jadi sekarang juga gitu, penanda bahwa kesejahteraan masyarakat saat orang sudah aware dengan olahraga berarti tingkat ekonominya tinggi gitu, sederhananya gitulah. Pasca perang dunia kedua, orang Amerika mulai menyadari bahwa mereka perlu menyingkirkan gaya hidup santai dan menghidupkan kembali kegigihan individualisme, munculnya kapitalisme nih ya. Kenapa orang-orang kota biasanya individual? Ya ini, mereka memilih jogging atau melatih tubuh mereka agar dapat bersaing secara efektif di dunia kerja baru. Nike mulai membuat iklan dengan mempublikasikan pemikiran pelari, dan hal ini menjadi antidot itu ya kayak vaksin gitu, vaksin bagi masyarakat yang ingin membangkitkan jiwa kompetitif mereka. Akhirnya keyakinan pelari yang memiliki semangat juang menjadi dasar pemikiran dari merek sepatu Nike. Jadi iklan pertamanya dia menjadi pondasinya juga dalam melakukan branding, menangkap perhatian. Jadi selain ada barangnya, ini kan sepatu nih, tapi juga kita harus pelajari bahwa wacana yang sedang muncul di masyarakat untuk menangkap perhatian audiens atau calon pembeli kita. Kemudian interest atau minat. Setelah kita mendapat perhatian, minat, Nike membangun citra semangat juang mandiri, karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Amerika saat itu gitu. Memenangkan pertandingan dengan misalnya salah satu kutipan yang saya ambil ini adalah memenangkan pertandingan adalah hal yang mudah. Ini kan keyakinan pelari maraton ini atau orang jogging itu memenangkan pertandingan adalah hal yang mudah, tapi mengalahkan diri sendiri adalah komitmen sepanjang masa. Makanya jogging itu dilakukan setiap saat dan kompetisi yang tiada akhir gitu.
adalah pesan yang dikomunikasikan Nike kepada calon konsumennya melalui iklan pertamanya. Potret kehidupan sehari-hari seorang atlet lari yang tidak dikenal menjadi gambaran dedikasi seorang mewujudkan impian menjadi juara. Kalau teman-teman memperhatikan di Olimpiade 2020 di Jepang kemarin, Amerika kan menjadi ini ya, menjadi juara umum ya, salah satu penyumbang atau cabang penyumbang emas terbanyak bagi Amerika adalah atletik gitu. Di sana karena mereka punya sejarah ini gitu, sejarah naik. Nike menawarkan sebuah analogi sederhana, yakni pelari memiliki dorongan dalam hidup dan menikmati proses panjang untuk menghasilkan kinerja yang maksimum. Akhirnya, pelanggan Nike ingin mengenakan sepatu Nike untuk mendapat bagian dari pemikiran semangat juang mandiri yang dibawa dalam merek tersebut. Jadi itu tadi, marketing yang keren itu ada seni dan sainsnya. Gitu. Kemudian di era selanjutnya, tentu banyak iklan setelah itu ya, dia buat banyak iklan juga, tapi iklan-iklan yang dibuat itu sevisi dengan branding yang dibangun juga gitu. Underlying-nya di sana sih. Terus muncullah jargon just do it yang menjadi mitos bagi merek Nike. Karena olahraga dalam bentuk aslinya dunia utopia, tempat semua rintangan dan hambatan yang dimunculkan oleh dunia nyata dapat teratasi dan menghasilkan arena kompetisi yang seimbang. Dari iklan pertama, iklan kedua melihat pemasaran, akhirnya dia menentukan jargon karena ada motivasinya. Motivasi Nike saat itu sebenarnya ekspansi pasar. Saat pertama dia menjual sepatu untuk jogging, dia ekspansi ke bidang-bidang olahraga yang lain karena itu tadi dalam bentuk aslinya ya orang juga ada yang butuh kompetisi. Muncul dia masuklah di basket, di cabang-cabang olahraga yang lain karena cabang-cabang olahraga yang lain juga butuh sepatu gitu, sepatu olahraga. Sampai kita sekarang hari ini kan dampak dari mitos just do it ini membedakan, ada sepatu skate, ada sepatu olahraga, sepatu untuk kerja, jenis-jenis sepatu. Di situ ya kita sebenarnya termakan mitos dari fungsi dasar sepatu sebagai alas kaki gitu. Slogan Just Do It sebenarnya adalah kampanye peluncuran teknologi Air Max yang memberikan motivasi pribadi. Siapapun Anda, apapun hambatan fisik, ekonomi, sosial, melompati batas tidak hanya memungkinkan, tapi justru menunggu untuk diberdayakan. Jadi just do it gitu. Kenapa orang ngomong just do it? Ini dasarnya. Kendalikan diri Anda dan sekarang saatnya untuk berlayar, untuk melakukan aksi. Kendalikan dirimu dan just do it. Sebenarnya yang mau dipromosiin ini loh, bedanya Nike dengan Adidas, dengan Reebok adalah dia punya teknologi Air Max yang di bantalan, di tumit sepatunya gitu. Di Nike itu. Setelah Desert, terus yang terakhir Action. Actionnya adalah orang membeli. Setelah melakukan ekspansi sampai hari ini, jadi kayak merek Nike itu kita yakini tanpa harus jadi kita beli merek kayak beli Apple lah, kita tidak membeli fungsinya sebenarnya, tapi membeli prestisnya gitu loh, memberi mereknya. Orang tas-tas yang mahal Apple, Nike itu yang kita beli sebenarnya bukan barangnya tapi branding atau mereknya. Nah, di Action ini impian Amerika baru yang dibangun oleh Nike adalah ketika tujuan fungsional sepatu tidak banyak berbeda dengan para pesaingnya, yaitu Adidas dan lain-lain, Nike kemudian memberdayakan pemikiran semangat juang mandirinya itu tadi menjadi mitos yang dikemas secara retoris. Jadi just do it itu sampai hari ini just do it. Cara sederhana, Nike menggunakan ungkapan kultural untuk mengatasi diskriminasi sosial di masyarakat urban. Masyarakat urban kan salah satu permasalahannya adalah diskriminasi sosial. Sehingga konsumen ingin mempercayai bahwa produk Nike memiliki kualitas yang lebih baik. Jadi sama-sama sepatu, satu Nike, satu nggak ada mereknya. Teman-teman mesti akan membeli yang ada mereknya Nike. Gitu.
Karena yang kita beli mereknya, bukan barangnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Apa ya, alur dari AIDA itu tadi. Jadi ada, sedikit saya ulang, ada intention, attention, interest, desire, keinginan, kebutuhan, dan action. Ya kurang lebih itu dulu untuk memantik diskusi kita. Saya kembalikan ke moderator. Ya, luar biasa sekali Mas Wedi. Ilmu 2 semester diisi, diekstrak jadi 30 menit di sini sebagai bahan pemantik diskusi kita hari ini. Ada banyak catatan dan insight baru nih yang saya dapatkan soal copywriting. Ternyata tuh nggak sesederhana itu, banyak hal kompleks di belakangnya. Nah, saya ingin dengar teman-teman sekalian minta pendapatnya, atau ada yang mau memberikan pertanyaan, itu boleh silahkan langsung di kolom chat atau boleh open mic. Silahkan bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau yang ingin menanggapi terkait materi hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya pilih loh. Ayo, siapa tadi ya? Saya pilih ya, teman-teman. Ya, bisa konsultasi juga yang punya barang, yang mau jual produk UMKM-nya. Nah, boleh tuh. Ya, kesempatan gratis banget tuh. Kapan lagi ada konsultasi copywriting gratis? Nah, ayo yang punya brand-brand. Ayo, ini saya dapat satu pertanyaan. Dari KPI Toyibah. Assalamualaikum, saya bacakan. Bagaimana meyakinkan orang-orang sekitar jika kita membangun sebuah usaha, karena orang sekitar saya berpikir bahwa jika anak muda berwirausaha pasti akan bangkrut. Kayaknya saya minta tolong Mbak Toyibah langsung kayak ya, open mic, terus menceritakan background permasalahannya dan pertanyaannya ke Mas Pedi langsung. Halo Mbak Toyibah, boleh open mic? Halo Kak. Iya. Mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaan dan keluh kesahnya ke Mas Pedi. Mungkin bisa langsung dicarikan solusinya ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toibah, saya dari jurusan KPI. Saya mau bertanya kepada Mas Wedi, gimana sih caranya meyakinkan orang-orang sekitar jika kita itu sebagai anak muda itu ingin berwirausaha gitu, karena pandangan orang-orang sekitar saya itu mereka tuh masih memandang sebelah mata gitu orang-orang yang anak-anak muda yang ingin berwirausaha gitu. Mereka berpikir bahwa anak-anak yang mau berwirausaha itu nantinya itu bakal nggak bakal bisa sukses gitu loh, maksudnya nanti bakal berhenti di tempat gitu. Nah, itu bagaimana meyakinkan mereka gitu bahwa kita itu sebenarnya juga pengen berwirausaha dan bisa sukses gitu, intinya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mbak Toyibah. Ini pasien pertamanya Mas Pedi. Silahkan, mungkin langsung dijawab. Ya, bagaimana ya meyakinkan orang lain, tentu kita harus yakin dulu dengan mimpi besar dan visi kita saat membangun satu usaha. Kenapa sih apakah cuma untuk mendapatkan kekayaan gitu. Jadi kita sering ingin kaya, cuma tidak memiliki mental kaya, istilahnya itu. Oh, ini kayak kata-kata motivator loh ini. Jadi sekalian Mas memotivasi adik-adik KPI. Jadi mental kamu dulu gitu berwirausaha. Mental wirausaha itu ya salah satunya pantang menyerah. Jangan, kalau masalah diremehkan, jangankan kamu, Mark Zuckerberg dengan Facebooknya itu diremehkan tidak cuma setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun hingga akhirnya dia bisa membuktikan, dan hari ini Facebook menjadi media sosial yang sangat besar. Jangan yang paling dekat di contoh Bukalapak. Kalau teman-teman baca sejarah Bukalapak bagaimana 2 mahasiswa ITB yang awalnya pengen membantu UMKM, membuatkan satu platform marketplace, dan sekarang menjadi IPO gitu, satu perusahaan yang besar. Jadi bagaimana sih meyakinkan orang untuk berwirausaha? Ya pertama, kamu percaya atau enggak dengan usaha yang kamu jalankan? Kenapa sih kamu harus berjualan ini? Misalnya
naik ini cuma jualan. Kalau dari sisi nyinyirnya atau pesimisnya, kita cuma akan ngomong naik ini cuma jualan sepatu. Dan orang di luar kamu kan ngomong, iya kuliah tinggi-tinggi di KPI, jadi cuma penjual sepatu. Ya itu akan seakan-akan hal yang sepele dan hina gitu. Tapi kalau justru kamu adalah penjual sepatu dengan background mahasiswa KPI dan pengetahuan copywriting, advertising dan lain-lain, kamu yaitu upaya kamu, medan kompetisi kamu untuk meyakinkan orang-orang, iya saya penjual sepatu, saya harus percaya diri, saya penjual sepatu yang memiliki visi dan mimpi. Nah, visi dan mimpi itu bukan cuma kata-kata sebagai agar sukses atau agar kaya, ini kata-kata yang abstrak sekali sebenarnya, nggak konkret. Nah, konkretnya itu suksesnya bagaimana, elemen-elemen sukses bagi kamu, karena sukses bagi saya kan beda sama bagi kamu. Misalnya kaya, bagi saya memiliki uang hari ini 1 juta udah kaya. Saat saya sebagai anak kos ya, tapi sebagai wirausaha, membangun usaha cuma modal 1 juta atau pergerakan keuntungan transaksi saya cuma 1 juta sehari, itu saya belum sukses misalnya. Jadi kalau anak kos 1 juta sebulan itu sudah jumawa sekali, makan bisa di warteg manapun. Tapi dalam konteksnya sebagai wirausaha 1 juta, nilai transaksi 1 juta itu masih rugi mungkin. Nah, di situ. Jadi kalau cuma kaya ukurannya materi, makanya kan ada istilah kaya hati. Nah, di situ. Jadi kalau menurut saya ya mental kamu perlu meyakinkan dirimu dulu. Kenapa kamu harus melakukan wirausaha? Makanya nggak biasanya cerita-cerita inspiratif yang ada aspek sebabnya dia berusaha karena ingin keluarganya meningkatkan derajat ekonomi keluarganya dan lain-lain yang bikin kita orang sedih lah dan termotivasi di sana gitu. Tapi ada juga yang memang udah bakat dalam arti yang saya pernah melakukan studi waktu membuat film dokumenter itu di Kelenteng, ketemu sama 11 bulan, ketemu teman-teman dari keturunan ya, dari Tionghoa, teman-teman dari keturunan Tionghoa. Ya salah satu pembeda budaya mereka ya budaya jualan ini, mereka diterapkan dari kecil gitu. Prinsip-prinsip dasar jualan dia orang Jawa, ini perbedaan. Sampai saya menurut ini perbedaannya suku Jawa sama suku Tionghoa nih gitu. Misalnya kalau di Tionghoa, anak lahir itu langsung punya tabungan emas. Karena kan salah satu kendala biasanya orang berusaha buka usaha pertama itu modal, mau nggak mau nanti dalam prakteknya. Modal ini misalnya modal 10 juta. Untuk mendapatkan modal, meyakinkan orang investasi ke saya misalnya, ke saya 10 juta, itu perlu effort yang pembuktian yang cukup panjang juga, harus trust itu tadi. Itulah sederhananya. Ada feedback atau kita diskusi aja lah lebih. Ini kayak saya ceramah nanti lama-lama jadi motivator gitu. Kisah suksesnya seorang alumni KPI gitu. Begitu Mbak Thoyibah. Dan untuk jawaban pertanyaannya, kurang lebih ya yakinkan diri sendiri dulu, baru kemudian meyakinkan orang sekitar dengan hasil yang diperbuat. Kayaknya boleh pinjam ininya, quotes-nya naik tadi, just do it dulu aja. Terserah orang mau ngapa, gitu kali ya Mas ya. Ya, nanti cuma emang berbedanya setelah udah jalan, lakukan terus evaluasi. Ini juga kan yang dilakukan Mark Zuckerberg, terus foundernya Bukalapak, nggak cuma just do it, terus lakukan terus tanpa ada evaluasi, tanpa ada grow mindset, dan bekal critical thinking dan juga creative thinking, ya di sana pembedanya. Jadi nggak cuma
jadi ritual itu jualan, ya udah yang penting kamu kan gigi cuma jadi ritual. Setiap hari posting tanpa ada renungan, evaluasi apa keunikan barang ini, segmentasi, ya itu proses yang memang cukup butuh waktu gitu. Naik pun sendiri kan sama, nggak langsung ujuk-ujuk sukses dia juga. Iya, Ada banyak begitu, Mas. iklan-iklan di Naik yang tidak saya sebutkan, waktu dia gagalnya juga ada, sampai dapat just duit itu. Ini kan cepatnya aja cara cerita inspiratifnya gitu. Iya. Kata orang-orangnya great things takes a lot of time, gitu kali ya Mas ya. Nah, Gitu Mbak Thoyibah. Kira-kira ada feedbacknya atau pertanyaan yang sudah terjawab atau bagaimana? Saya mau dengar suara Mbak Thoyibah lagi nih. Ya, sudah Kak. Udah, alhamdulillah. Just do it. Thank you, Kak Fedi. sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Thoyibah. Sukses buat usahanya. Oke, saya tunggu pasien selanjutnya. Silahkan teman-teman yang mau bertanya, berkonsultasi tentang usahanya atau hal-hal yang berhubungan dengan copywriting, itu boleh langsung drop pertanyaannya atau boleh raise hand nanti open mic. Ayo, siapa lagi yang punya pengalaman atau ada yang mau sharing soal kendala ketika mengonten atau hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, boleh? Ya, kalau dalam dunia konten biasanya copywriting ini digunakan istilahnya di jargon ya, di jargon setiap, misalnya Atta Halilintar, siap, misalkan jadi jargonnya. Itu kan awalnya salah ngomong itu, terus dievaluasi, ini bisa jadi gimmick. Nah, ada istilah gimmick, ada jargon. Itu sebenarnya teknik-teknik copywriting kalau dalam membangun atau menjual konten. Jadi memang ada pendekatan-pendekatan berbeda. Kalau Naik tadi jargon, terus dia juga bikin iklan dan lain-lain. Kalau dalam konteks kita mengembangkan channel kita misalnya, cara menjual channel kita lah misalnya, ya ada strategi-strategi lain. Ya, salah satunya itu tadi, punya jargon, punya gimmick, punya karakter. Perbedaannya di mana, misalnya kalau Atta Halilintar punya jargon siap dan lain-lain sih. Gitu. Oke, begitu teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini saya lihat ada yang punya profil gambar kucing, Mbak Oktavia Trisnawati. Halo Mbak, masih aktif di sana? Wah, sudah sedang sibuk bersama kucing-kucingnya kayaknya nih. Ini pada tidur ya. Oh, aktif. Hai Mbak Oktavia, gimana kabarnya? Yo Mbak. Halo, oh dimatikan lagi. Halo. Mungkin Gimana Mbak Oktavia? Ini materi hari ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kamu ngerasa ini atau bagaimana? Boleh saya dengar pendapatnya? Yang saya serahkan Enggak, Mbak, udah. Oh, udah cukup ya. Oke. Ya udah cukup. Nah, nih ada yang masuk nih. Ada Mas, ceritain dong pengalaman kegagalannya, cara ngembaliin semangatnya gimana? Wah, ini kayak bener udah mulai sesi ini ya Mas ya, udah bergeser dari copywriting jadi proses motivasi dari Mbak Elin Mustafa. Ayo Mas, silahkan. Apa ya, kegagalan itu tinggal nunggu Mamam kayak terjadi. Misal kayak tadi saya membuat kampanye profile untuk sebuah sekolah SD, ya banyak kegagalannya juga. Salah satunya ya bikin naskahnya aja nggak sekali jadi. Dalam copywriting, misal di teknis penulisan copywriting itu udah draft 1, draft 2, ini bisa sampai draft, entah sampai draft berapa. Dan apa ya, bukan ketekunan saja, malah justru daya banting kita untuk menghadapi kegagalan dan bangkit lagi itu bukan cuma ada di motivasi, tapi memang kayak petarung. Simpelnya gini, teman-teman bikin makalah atau bikin skripsi lah. Nah, kalau teman-teman dalam fase bikin skripsi, hal yang paling berat itu bukan waktu nulis skripsinya, tapi revisinya. Habis konsultasi revisi kan, karena mengulangi hal yang sudah kita lakukan dan
memperbaikinya itu yang berat. Jadi hikmah dari kegagalan, kalau kita dia gagal terus kayak sebagai konsumsi cerita yang inspiratif, paling dia dulu gagal terus sekarang sukses. Ya cuma begitu paling. Tapi yang penting menurut saya ya itu tadi, kemampuan atau mentalitas kita saat merevisi ini, memperbaiki diri itu loh, mengevaluasi, memperbaiki diri. Jadi mengulangi sesuatu yang sudah kita lakukan dan terus belajar. Makanya kalau istilah dalam konteks keagamaan, ya kamu boleh berhenti sekolah, tapi nggak boleh berhenti belajar gitu. Ya mungkin selesai S1, S2, S3, tapi belajar itu terus sampai mati gitu. Ya salah satu hikmah dari belajar itu apa sih? Memperbaiki diri yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Gitu. Saat kita udah tahu, oh, ini salah nih, nah dibenerin. Itu yang susah. Daripada ngomongin gagal terus gimana semangat semangat agar semangat lagi, ya di situ akan apa ya? Saat kita akan tidak pantang menyerah di situ, saat kita punya pemaknaan dalam proses kita gitu. Ya salah satunya revisi itu tadi. Mentalitas terhadap revisi. Ibaratnya yang nggak boleh direvisi cuma Quran lah. Jadi bentuk tulisan yang lain ini pasti akan revisi. Dan salah satu penyakit dari penulis pemula itu kan gitu. Anggapannya bahwa tulisan pertama adalah masterpiece. Andrea Hirata misalnya. Menulis Laskar Pelangi itu setelah berapa kali nulis novel dan gagal. Gitu. Tidak hitungannya 1, 2, ratusan. Untuk sampai Laskar Pelangi. Dan akhirnya booming diterjemahkan dalam banyak bahasa. Itu bilang, ya itu dari situ saya justru menangkap, misal dari ceritanya Adia Hirata itu, menangkapnya, oh apa yang membuat dia semangat? Bukan apa yang membuat dia semangat, tapi bagaimana dia mentransformasi energi, satu energi ke energi lain gitu. Energi kegagalannya jadi bahan bakar dia untuk terus jalan dan memulai. Karena mau bikin cerita dari awal lagi kan butuh effort yang lebih tinggi sebenarnya daripada misalnya kayak gini. Saya pernah bikin iklan copywriting, bukan copywriting, company profile. Bikin company profile SD itu lagi itu butuh effort yang tinggi karena udah pernah dan itu manusiawi gitu. Udah pernah gampang jumawa gitu. Sama revisi itu yang sulit itu mengatasi jumawa itu tadi. Nah, yang ingin saya underlying dalam konteks copywriting ini kan seakan-akan kok jadi yang saya takutkan seakan-akan copywriting itu cuma ngomongin jualan barang dulu. Ya walaupun yang saya contohkan tadi naik ya sepatu memang ada barangnya dia real bisnis yang real gitu. Tapi kan sekarang bisnis sekarang yang dijual tidak cuma barang, informasi juga. Termasuk media kan menjual juga. Menjual apa sih? Informasi. Dan pendekatan garis bawahnya adalah di era digital yang dijual itu nggak cuma barang. Ada informasi, pengetahuan, dan pengalaman juga. Makanya konsultasi ini juga PMKM ada lesnya. Dan itu berbayar. Begitu. Begitu Mbak Elin Mustafa untuk jawaban pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini? Oke, kalau Tito ada. Kak, kan terkadang kita menemukan slogan atau jingle sebuah brand yang mirip dengan brand lain. Nah, apakah itu termasuk ke dalam plagiarisme atau tidak ya? Dari Nabila Mutmainah. Nah, silakan Mas Fedi, jawaban pertanyaannya. Copyright ya, di copyright iklan dengan copyright musik misalnya, dia ada dan copyright plagiarisme di akademis itu ada perbedaan mendasar ya.
Makanya kalau di brand nggak ada plagiasme, tapi melanggar copyright nggak. Nah, kalau di musik misalnya, dibilang melanggar copyright saat musik minimal 3 bar kalau nggak salah. Seingat saya 3 bar. Jadi ada 3 nada, tangga nada dasar yang sama. Itu dibilang dia plagiat, dia ngambil karya saya gitu. Kalau ya di iklan itu seperti itu. Jadi kalau kata-katanya mirip, ada ketentuannya juga. Kan mirip, nggak sama kan, namanya kan mirip. Ya dia tidak sampai melanggar copyright gitu. Tapi kalau plagiasme dalam dunia akademis juga ada ketentuan-ketentuan syarat dan ketentuan berbeda juga. Gitu. Jadi yang dicontek apa ya, nyontek itu kan semuanya atau apanya gitu. Sama kayak kita mendudukan referensi. Referensi ini kan bukan buku contekan kan, tapi buku yang kita pelajari agar pola pikir kita kita bisa mandiri berpikir setelah membaca referensi ini. Kita terinspirasi dari cara berpikir buku itu. Nah, sama dalam konteks copywriting, misal satu iklan dengan iklan yang lain mirip. Satu, yang kedua barangnya mirip juga mungkin. Ya, efektivitasnya. Dan ini sering terjadi, nggak cuma di copywriting dalam konteks barang ya. Di channel misalnya tadi sempat kita singgung, channel ini konten kayak gini lagi booming nih, semua orang bikin itu. Misalnya prank lah, prank dari satu channel lain channel nggak ada bedanya itu. Tapi audiens yang akan menilainya nanti. Ini yang original yang mana nih, yang menarik yang mana, yang ini yang mana gitu. Tapi kalau dari iklan ya itu tadi batas syarat, ada batasan. Misal di kasus logo ya, geprek densu ya, sama-sama ayam tuh, bedanya cuma di jeger. Nah, siapa yang punya hak paten? Nah, itu yang mengklaim. Itu duluan. Sama di musik juga kan, 3 bar itu kan siapa yang punya copyright duluan. Makanya copyright itu lebih kepada pendaftaran hak paten. Gitu loh. Karena dia tujuannya komersial dan juga bisa ngeklaim kalau ada orang yang mengambil alih aset. Ini juga aset sebenarnya. Cuma aset pemikiran ya, lebih ke bukan aset barang gitu. Ide dan lain-lain gitu. Gitu. Ada yang joget-joget kayaknya. Ya, aduh kita sapa dulu nih ada Mbak Nabila Mutmainah. Halo Mbak Nabila. Aduh, boleh tolong open mic-nya? Sepertinya dari tadi semangat sekali nih Mbak Nabila. Oke, begitu kurang lebih ya Mbak untuk Mas ya, untuk pertanyaan buat Mbak Nabila Mutmainahnya. Bagaimana Mbak Nabila, kira-kira terjawab atau masih ada yang pengen ditanyakan? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Mbak Nabila untuk semangatnya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi dari peserta, mungkin saya boleh minta closing statement-nya dari Mas Fedi terkait materi pada sesi ini. Ya, silahkan Mas. Closing statement saya, copywriting membutuhkan modal kita untuk bisa menulis. Jadi memang ya mahasiswa itu kan identik dengan menulis ya. Dan keprihatinan saya ini yang turun di budaya menulis kita yang turun nih. Karena kita menganggap menulis itu beban, bukan kemampuan. Jadi jadikanlah ritual dan kemampuan dasar ini sebagai modal kita. Layaknya orang jualan, modalnya ada modal barang dan juga ada modal manajemen kemampuan. Kalau kamu nggak punya uang, ya kamu harus punya modal yang lain. Salah satunya adalah skill. Jadi tinggal ukur diri masing-masing. Dan copywriting ini menurut saya jadi modal kita untuk ketemu. Pengalaman saya sih,
ketemu banyak pihak dengan cara berpikir macam-macam di sini. Connecting-nya itu ada di copywriting, karena ya itu copywriting bekerja dengan desainer, dia bekerja juga membuat iklan dengan sinematografer, dia juga ketemu ke klien. Yang sulit ini nih, meyakinkan klien kita, mempresentasikan konsep copywriting kita ke klien itu yang, karena gini, klien itu punya berpikir 1, 2, kita dituntut berpikir 5, 1, 2, 3, 4, 5 alternatifnya. Bagaimana nggak revisi 4 kali, 5 kali? Kurang lebih seperti itu. Jadi ya just do it lah. Just do it. Oke, terima kasih banyak Mas Pedi untuk ilmunya hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk sesi kita yang kedua.